Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Kita yakin dan percaya 1-2 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita bersama-sama imani, meskipun kita terpisah jarak, tetapi ketika kita bersama-sama, kita lebih dari 2 orang. Dan kita imani bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita mau menyambut kebesaran Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, sebab Kau besar. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita bersama datang untuk menyembah Allah, sebab Dia besar, yang perbuatannya ajaib, kasih dan kuasanya tidak ada yang seperti Dia, sehingga Dia layak dipuji dan disembah dengan segenap hati dan jiwa kita. Untuk itu saya mengajak setiap kita, marilah ibadah ini kita khususkan dengan satu pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ibadah kita pada hari ini kita khususkan untuk kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur kita punya negara yang luar biasa. Bukan perkara yang kebetulan kalau Tuhan menempatkan kita di negara ini. Untuk itu kita bersama-sama hari ini kita bersehati untuk semakin hari kita semakin mencintai negara kita. Karena negara ini adalah negara yang Tuhan pilih untuk kita. Kita mau memuji nama Tuhan yang sudah memberikan kita berkat yang luar biasa. Kita mau naikkan pujian kembali, sebab Kau besar.
beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat kekasih Tuhan, hukum kasih terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan Tuhan melalui firman-Nya bahwa hidup kita harus dipenuhi dengan kasih. Kasih seharusnya membuat hidup kita dipenuhi dengan kelemah lembutan, bukan kekerasan ataupun kekasaran. Kasih seharusnya membuat hidup kita menjadi pemaaf, bukan pendendam. Kasih seharusnya membuat hidup kita menjadi murah hati, bukan apatis, bahkan acuh tak acuh. Tetapi betapa seringnya justru di dalam menjalani hidup ini, kita gagal dan tidak mampu melakukan kasih itu seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga selayaknya kita mohon kepada Tuhan agar kita semua diajar untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan penuh penyesalan dan malu, kita mohon pengampunan kepada Allah untuk setiap kegagalan kita dalam melakukan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Song leader dan singer akan mengantarkan dan mengiringi doa penyesalan setiap jemaat dengan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih
Dalam doa saudara, rasakanlah kehadiran Tuhan saat ini yang penuh kelembutan sedang meluk saudara-saudara semua. Karena pengampunannya saat ini juga kita dipulihkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dimanapun berada, yang saat ini sedang dalam pergumulan hidupnya, yang sedang mengalami segala sakit penyakit, dalam nama Yesus, saat ini kita semua dipulihkan, kita semua disembuhkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, waktunya bagi kita untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah bagi kita terambil dari Roma 6 ayat yang ke-22. Roma 6 ayat yang ke-22, saya akan membacakannya demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru, pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kita merayakan kemerdekaan negara kita kembali diingatkan bahwa Yesus telah memerdekakan kita dari kuk perhambaan. Dan kemerdekaan itu dianugerahkan oleh Tuhan melalui Kristus, haruslah kita jaga dan senantiasa kita kuduskan supaya kita menghasilkan buah dari kemerdekaan ini, yaitu hidup yang kekal. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah anugerah, bukan karena kebaikan, bukan karena kecakapan dan lain sebagainya dari segala sesuatu yang kita miliki, bukan. Tetapi kemerdekaan itu adalah anugerah. Apabila kita dipilih Tuhan, semuanya juga anugerah Tuhan. Kita dipilih untuk kita dipakai mengabarkan kasih kepada dunia. Bersama-sama kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan kita naikkan satu pujian. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena
Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Jemaat kekasih Tuhan, di saat keadaan di sekeliling kita serasa di luar kemampuan kita, itulah saatnya kita berdiam diri mencari Tuhan melalui doa. Karena doa mampu mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Berkat pemeliharaanmu yang sungguh kami rasakan sehingga saat ini kami bisa mengikuti perjumpaan yang indah denganmu melalui ibadah online ini. Kami merasakan betapa indahnya di saat kami bisa memuji memuliakan namamu melalui pujian-pujian kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan di hati kami dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa Surgawi, jikalau hingga saat ini pandemi yang dikarenakan COVID-19 masih belum juga usai, kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, campur tangan-Mu di dalam menghentikan pandemi corona di negeri kami ini. Ajarlah kami menghitung hari agar kami beroleh hati yang bijaksana di dalam kami menyikapi setiap peristiwa yang terjadi. Bahwa setiap peristiwa yang kami alami, semuanya itu untuk kebaikan kami. Ajarlah setiap kami bisa taat dengan peraturan pemerintah di dalam mengurangi penyebaran virus ini dan mampukan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menolong negeri ini dengan apapun yang kami bisa dan mampu. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah yang dengan tanpa lelah mengupayakan penanggulangan dampak virus corona. Hikmat-Mu Tuhan kami mohon, dan Tuhan curahkan kepada mereka, sehingga kebijakan dari Tuhan inilah kami semua, bangsa ini bisa lepas dari wabah virus corona ini. Untuk setiap dokter, perawat, tenaga medis yang saat ini sedang bekerja, meninggalkan keluarganya, terkhusus yang menangani para pasien virus corona, berkat-Mu kami mohon Tuhan, kekuatan dan perlindungan dari-Mu Tuhan kami mohon, sehingga mereka dimampukan mengemban tugas ini, melakukan dengan penuh kasih, sehingga semakin banyak pasien yang sakit bisa disembuhkan. Bapak Surgawi, kalau besok kami seluruh bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, ajar kami untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kami ini Indonesia dengan mengisi hari-hari kami untuk kemajuan, untuk kesatuan bangsa negara kami. Bapak Surgawi, kami datang ke tahta-Mu dengan berbagai macam pergumulan hidup kami. Kami yang sebagai pekerja, baik kami yang Tuhan beri pekerjaan di instansi pemerintah, swasta, ataupun kami yang bekerja di rumah, apapun tugas pekerjaan kami, mampukan kami untuk tetap mengisi hari-hari kami dengan karya dan kerja kami yang terbaik, karena inilah bagian kami mengucap syukur untuk berkat pekerjaan ini. Anak-anak-Mu yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup, SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan, baru saja kami masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini sebagian dari kami sedang belajar dan masih belajar di rumah untuk mencegah meluasnya virus corona ini. Kami mohon Tuhan memberikan semangat di dalam kami belajar dengan cara yang baru, cara belajar online, belajar di rumah, sehingga kami boleh mengisi masa-masa sekolah kami ini dengan belajar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan kami. Untuk pelayanan di gereja kami dimanapun tempat, mampukan kami boleh saling bergandeng tangan, saling mendukung di dalam kami berpelayanan di tempat kami masing-masing, apapun tugas kami. Di kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, saat ini tangan-Mu yang penuh kuasa sedang menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Tuhan mengangkat segala sakit penyakitnya. Tuhan gantikan dengan kesembuhan yang sempurna dari Allah. Terima kasih Tuhan untuk jaman tangan-Mu buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Demikian juga yang sedang dalam proses pemulihan dari sakitnya. Kami mohon Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami juga akan bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Kami menyiapkan hati untuk mendengarkan dan untuk mengerti. Firman yang akan mengajar kami di dalam kami mempertahankan kemerdekaan dari kuasa dosa dan mengisi hidup kami dengan hal-hal yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Untuk hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasai hati, kuasai pikiran, kuasai perkataannya, sebagai alat dalam pewartaan kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu ini menyampaikan dengan bahasa dan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga setiap yang mendengar boleh sungguh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Inilah doa syukur kami ya Allah, yang sempurnanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi setiap hati yang percaya, mari bersama-sama katakan, amin. Shalom, jemaat kekasih Tuhan, dimanapun berada. Saya percaya walaupun saat ini kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tetapi hadirat Allah selalu ada bagi kita dimanapun kita berada. Dan melalui channel ini, melalui siaran ini, hati kita sedang dipersatukan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, besok tanggal 17 Agustus, tepat negeri kita, bangsa Indonesia, merdeka, terlepas dari belenggu penjajahan. Dan inilah saatnya kita mengisi hidup kita untuk membangun negeri ini, agar semakin makmur, semakin berkenan bagi Tuhan. Sehingga tema hari ini adalah dengan bekal senjata Allah kita bangun Indonesia. Saya ulangi, tema hari ini adalah dengan bekal senjata Allah kita bangun Indonesia. Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa membangun negeri ini, maka kita harus mengawalinya dengan menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu kemerdekaan atas belenggu kuasa dosa. Karena bagaimana mungkin kita bisa membangun negeri ini jika kita masih terbelenggu dan dikuasai oleh dosa, dikuasai kejahatan, dikuasai nafsu kedagingan kita. Bagaimana mungkin? Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan dari Allah sebelum kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mampu menjaga kemerdekaan dari Allah dari belenggu dosa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita sebagai jawabannya yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengarkan firman Allah, tetapi menanamkan di dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Kasih Tuhan, kembali pada pertanyaan, bagaimana agar kita mampu menjaga kemerdekaan dari belenggu dosa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, agar kita mampu membangun negeri Indonesia berkenan kepada Allah. Untuk menjawabnya, saya akan mengawali dengan pertanyaan, siapa sebenarnya lawan kita yang menjajah, menindas kehidupan kita sehingga kita terbelenggu dari dosa? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Siapakah sebenarnya lawan kita yang menjajah, menindas kehidupan kita sehingga kita terbelenggu dari dosa? Penting kita mengetahui siapa lawan kita sehingga kita bisa menentukan cara, kita bisa menentukan strategi cara mengalahkannya. Sehingga kita bisa menjaga kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, lawan terbesar kita yang membuat kita terbelenggu dosa adalah iblis. Saya akan bacakan ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11 jelas katakan bahwa lawan terbesar kita adalah tipu muslihat iblis. Iblis dengan segala macam tipu muslihatnya dan menggunakan berbagai macam cara dan sarana bisa membuat kita terbelenggu dosa dengan memanfaatkan kelemahan kedagingan kita. Saya beri contoh Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita bekerja dan kita punya posisi atau jabatan yang punya kuasa, iblis bisa membisikkan bujuk rayunya agar kita melakukan korupsi. Bukankah itu yang sering kita dengar di pemberitaan media massa? Banyak pejabat-pejabat tertangkap KPK karena mereka jatuh dalam korupsi. Saya beri contoh lagi. Pada saat kita sedang terjepit dalam kondisi ekonomi, iblis pun bisa membujuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Kita bisa melakukan pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Hanya karena uang berapa ratus ribu, beberapa orang bisa membunuh. Itu karena ada iblis yang membisikkan, membujuk kita untuk melakukan pelanggaran. Iblis punya banyak cara untuk membuat kita jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam pencurian, korupsi, bahkan perselingkuhan. Itu juga bujuk rayu iblis. Dan masih banyak hal lagi yang membuat kita terbelenggu dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, jangankan kok kita, Tuhan Yesus pun itu digoda, dicobai iblis. Tetapi Tuhan Yesus mampu mematahkan segala goda dan bujuk rayu iblis. Bapak, Ibu, Saudara bisa baca nanti dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 tentang pencobaan di padang gurun. Di sana akan bisa kita lihat, bisa kita baca bagaimana iblis berkali-kali berusaha untuk membujuk iblis dengan rayuan duniawi.
Dan Tuhan Yesus menang untuk itu. Dan kita harus meneladani bagaimana Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis. Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu siapa lawan kita, maka sekarang saatnya kita menentukan strategi, menentukan cara bagaimana agar kita mampu melawan dan memenangkannya. Bagaimana caranya? Kita bisa baca dari ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya caranya adalah menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja itu perlengkapan senjata Allah? Yang pertama, perlengkapan senjata adalah kasut pemberitaan Injil. Kasut pemberitaan Injil. Saya akan bacakan ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kasut atau gampangnya sandal atau sepatu tempatnya di kaki. Tetapi justru dari kakilah yang membawa kita kemanapun jiwa tubuh kita ini pergi. Bisa membawa kita datang ke gereja, bisa membawa kita ke dalam persekutuan, dalam peribadahan. Tetapi kaki juga itu bisa membawa kita ke tempat-tempat yang rusak. Tempat-tempat yang jahat, kaki yang membawa kita. Oleh sebab itu, senjata pertama adalah kasut pemberitaan Injil. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kaki kita harus membawa hidup kita, tubuh kita untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Itu senjata yang pertama. Yang kedua, senjata yang harus kita kenakan adalah ikat pinggang kebenaran. Saya akan bacakan ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran. Senjata yang kedua adalah ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ikat pinggang itu dipakai untuk mengencangkan atau mengikat celana kita agar tidak melorot. Coba bayangkan kalau kita itu ikat pinggang kita itu kendor, celana kita agak kebesaran, melorot Bapak Ibu Saudara. Nah kalau melorot ya kita malu, masa kita pakai celana kok melorot. Nah perlengkapan senjata Allah kita yaitu ikat pinggang kebenaran. Itu artinya apa? Itu harus terikat kuat di dalam tubuh kita agar perkataan kita, perbuatan kita itu tidak membuat kita malu. Dan tidak membuat Allah malu. Oleh sebab itu, kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Pada waktu hidup kita penuh dengan kebenaran, kita tidak pernah dipermalukan. Dan Allah bangga, dan Allah dimuliakan melalui kebenaran yang kita lakukan. Itu senjata yang kedua. Perlengkapan senjata yang ketiga adalah baju zirah keadilan. Saya akan bacakan lagi ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Bapak Ibu Saudara, baju zirah itu perlengkapan perang zaman dahulu yang digunakan untuk melindungi bagian dada. Melindungi bagian dada sini. Itu baju zirah. Itu artinya memberikan gambaran pada kita untuk melindungi hati kita. Sehingga pada saat kita menggunakan baju zirah keadilan, itu berarti bahwa hidup kita itu harus dipenuhi dengan keadilan. Hidup kita tidak harus semena-mena. Bukan karena jabatan kita membuat hidup kita memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Tetapi pada waktu kita menggunakan baju zirah keadilan, hidup kita dipenuhi dengan rasa keadilan. Tidak mencari keuntungan sendiri. Itulah makna dari kita mengenakan baju zirah keadilan. Sudah 3 perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan keempat, yaitu ketopong keselamatan. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara, ketopong kalau sebagai peralatan persenjataan zaman dahulu itu dipakai di kepala.
Fungsinya adalah melindungi kepala dari serangan. Mungkin bisa lemparan batu, atau pentungan, atau bahkan pedang. Itu melindungi kepala. Itu fungsi ketopong. Dan itu melindungi kepala, melindungi otak kita. Bagian yang paling penting dan vital dalam tubuh kita. Karena di sini ada otak yang berisi pikiran-pikiran kita. Oleh sebab itu, apa makna dari ketopong keselamatan? Bahwa pikiran kita itu harus dilindungi dan diselamatkan dari pikiran-pikiran jahat dan kotor. Itu makna ketopong keselamatan. Oleh sebab itu, kenakanlah selalu ketopong keselamatan agar pikiran kita, otak kita itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang baik. Kita diselamatkan dari pikiran-pikiran kotor dan jahat. Dengan cara itulah kita bisa memuliakan Allah. Pada waktu hati, pikiran kita, otak kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang baik. 4 perlengkapan sudah kita dapatkan. Perlengkapan yang kelima adalah perisai iman. Saya akan bacakan ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, dalam peperangan zaman dahulu, untuk sarana berlindung, melindungi tubuh, ada satu lagi yang disebut perisai atau tameng. Tameng itu bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, melindungi bagian tubuh kita dimanapun dari serangan. Misalkan pada waktu diserang tangan kanan, kita bisa arahkan begini, melindungi serangan dari kanan. Pada waktu kaki kita diserang, kita turunkan perisai itu untuk melindungi kaki kita. Artinya perisai ini bisa digerakkan secara aktif. Perisai ini melindungi bagian-bagian tubuh kita yang dilakukan serangan, mendapatkan serangan. Nah, menarik. Mengapa senjata berikutnya, senjata yang aktif adalah perisai iman. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa iman kita itu adalah iman yang aktif. Perisai iman menunjukkan bahwa iman kita itu adalah iman yang aktif. Bukan hanya diam diri, tetapi aktif untuk menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Kristus kepada dunia kalau kita pasif hanya duduk diam di rumah? Kita tidak pernah menunjukkan kepada dunia. Kita tidak pernah aktif melakukan hal-hal yang baik kepada dunia. Oleh sebab itu, perlengkapan persenjataan yang kelima adalah perisai iman yang meminta setiap kita untuk aktif melakukan perbuatan baik kita untuk menunjukkan iman percaya kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau 5 persenjataan tadi itu semuanya adalah alat perlindungan diri. Mulai dari kasut, mulai dari ikat pinggang, mulai baju zirah, mulai ketopong, perisai, itu semuanya adalah alat perlindungan diri. Nah, masih ada satu lagi senjata yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Pedang Roh, firman Allah. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Ini perlengkapan senjata Allah yang digunakan untuk menyerang, yaitu pedang Roh. Kalau semuanya yang tadi itu adalah perlindungan untuk perlindungan diri, tetapi senjata terakhir digunakan untuk menyerang. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyerang kuasa iblis? Firman Tuhan katakan, dengan firman-Nya Tuhan itu kita menyerang setiap tipu daya iblis. Dan kita pasti bisa mengalahkan. Jadi, dengan senjata pedang Roh, yaitu firman Allah, kita bisa mengalahkan iblis. Iblis kita kalahkan dengan firman Tuhan. Saya beri contoh Bapak Ibu Saudara, contoh praktisnya. Seperti apakah pedang Roh, yaitu firman Allah, yang bisa kita gunakan untuk menyerang, melawan kuasa iblis. Saat ini pada waktu ada saudara-saudara kita, bahkan mungkin diri kita sendiri sedang sakit. Dan barangkali belum ada obat yang efektif untuk bisa menyembuhkan. Mungkin
iblis bisa menggunakan banyak orang, mengatakan kepada kita, penyakit Anda ini sulit untuk disembuhkan. Ini bisa menggoyahkan kita. Jangan-jangan memang sakit saya tidak bisa sembuh. Iblis membisikkan pengaruh-pengaruh, sugesti-sugesti jahat. Tetapi Alkitab katakan pedang roh firman Allah itu harus bisa mengalahkan. Di situ kita bisa mengatakan begini, ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada tertulis, dan itu juga yang dipakai Tuhan Yesus pada waktu mengalahkan iblis, pada waktu Tuhan Yesus digoda di padang gurun. Tuhan Yesus selalu mengatakan, ada tertulis. Bapak Ibu Saudara, saya beri contoh lagi. Pada saat ini terjadi ketidakpastian perekonomian dunia, dan saat ini juga banyak pikiran-pikiran, banyak berita-berita yang mengatakan bahwa kita akan masuk resesi, kita akan masuk dalam kesulitan besar. Iblis bisa meracuni pikiran kita dengan pikiran-pikiran kegelapan, pikiran-pikiran kita jatuh dalam resesi, dan banyak hal. Tetapi semua itu bisa kita lawan dengan mengatakan, ada tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Untuk itu saudara, baca setiap firman Tuhan yang akan kita jadikan pedang roh, sehingga di saat kita diserang oleh iblis dengan berbagai macam tipu muslihatnya, kita selalu siap mengatakan, ada tertulis. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah mengetahui perlengkapan senjata Allah untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis, sehingga kita bisa menang melawannya. Dengan mengatakan ada tertulis. Di akhir renungan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, kenakanlah selalu perlengkapan senjata Allah, kebenaran, keadilan, keselamatan, iman dan firman Tuhan, sehingga hidup kita dipakai untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya, serta membangun negeri Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekarang ini gerejamu siap untuk membangun Indonesia, karena Kristus menyertai kami semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau firman-Mu boleh kami renungkan saat ini. Kami sudah Tuhan perlengkapi dengan senjata Allah, sehingga kami mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala serangan dan tipu daya iblis. Dengan memenangkan pertarungan iblis ini, jadikanlah hidup kami sungguh bisa bermakna bagi sesama kami, terkhusus di dalam kami rindu ikut serta membangun negeri tercinta Indonesia. Dengan cara inilah kami melayani-Mu ya Allah, sebagai wujud syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dasar ayat firman Tuhan yang kita gunakan sebagai dasar kita memberikan persembahan hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama saya bacakan demikian. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama-sama untuk mengiringi kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Titik kaki burung tak henti, bunga-bunga angin berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi yang belum selesai, Tuhan masih mengizinkan kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami bahwa tangan Tuhan tak kurang panjangnya untuk terus memimpin, menyertai, memberikan berkat dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kami senantiasa menguatkan kami, bahwa Roh Kudus menyertai hidup kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami membawa persembahan kami, biarlah Tuhan kuduskan majelis mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimanapun berada, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah saat ini akan segera berakhir. Marilah kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari kita dengan memperlengkapi diri dengan senjata Allah, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala serangan dan tipu daya iblis
dan memenangkan pertarungan. Dengan memenangkan pertarungan inilah hidup kita bermakna untuk sesama dan negeri Indonesia. Inilah cara kita melayani Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat dan anugerah-Nya kepada kita. Dan marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Allah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tetap bersukacita, kita tetap berbahagia karena kita memperoleh kemerdekaan yang dari Tuhan. Kita merayakan kemerdekaan negara kita juga bersama-sama bersukacita karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa-dosa. Tetap jaga iman, jaga semangat, dan jaga kesehatan. Kita akan tutup ibadah kita dengan pujian penutup kita. Doa Yabes. Kita